Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Ibrahim Talib dengan NIM 23121029 dari kelas STI 2A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang diberi oleh Pak Makin dengan judul Sistem Bus Data. Sistem data bus. Sistem data bus adalah bagian dari arsitektur komputer yang terdiri dari jalur-jalur atau kabel yang digunakan untuk mentransfer data antara berbagai komponen dalam sistem seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output. Sistem data bus mencakup jalur data itu sendiri serta kontrol dan sinyal lainnya yang diperlukan untuk mengatur transfer data. Ini adalah bagian penting dan infrastruktur komunikasi dalam sebuah komputer dan memungkinkan berbagai bagian dari sistem untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi. Apa yang dimaksud dengan bus data? Bus data adalah sebuah jalur yang digunakan untuk mentransfer data antara berbagai komponen dalam sistem komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output. Ini adalah jalur komunikasi yang memungkinkan transfer informasi antara berbagai bagian dari komputer secara cepat dan efisien. Bus data memiliki 5 fungsi utama, yaitu 1. Transfer data. Bus data digunakan untuk mentransfer data antara berbagai komponen dalam sistem komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output. Yang kedua, komunikasi. Ini memungkinkan berbagai bagian dari sistem komputer untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain dengan mengirim dan menerima data. Yang ketiga, koordinasi bus data. Membantu dalam mengordinasikan aktivitas antara CPU dan perangkat lainnya, memastikan bahwa operasi komputer berjalan sesuai dengan urutan yang benar dan efisien. Yang keempat, akses memori. Bus data memungkinkan CPU untuk mengakses data dari memori utama dan perangkat penyimpanan lainnya serta mengirimkan data yang diproses kembali ke memori. Dan yang kelima, pengiriman instruksi. Bus data juga digunakan untuk mengirim instruksi CPU ke perangkat lain dalam sistem seperti kontrol input atau output atau perangkat eksternal. Struktur bus data. Struktur bus data mengacu pada organisasi fisik dan logis dari jalur-jalur atau kabel-kabel yang membentuk jalur komunikasi untuk mentransfer data dalam sistem komputer. Beberapa komponen utama dari struktur bus data meliputi 1. Lebar bus data merupakan jumlah jalur paralel dalam bus data yang menentukan seberapa banyak byte data yang dapat ditransfer secara bersamaan. Misalnya bus 32 bit memiliki 32 jalur paralel. 2. Kecepatan bus data mengacu pada kecepatan maksimum di mana data dapat ditransfer dalam bus data diukur dalam MHz, MHz, atau GHz, GHz. Jenis bus. Ada beberapa jenis bus data termasuk bus internal yang menghubungkan CPU dengan memori dan perangkat input atau output dalam sistem bus eksternal yang menghubungkan sistem dengan perangkat eksternal seperti USB, SATA, dan PCIe. Jenis data bus. Ada beberapa jenis data bus yang umum digunakan dalam sistem komputer termasuk 1. Internal bus menghubungkan CPU dengan memori utama dan perangkat input atau output internal lainnya di dalam sistem komputer. Ini termasuk bus seperti front side, bus side bus yang menghubungkan CPU dengan chips motherboard. Eksternal bus menghubungkan sistem komputer dengan perangkat eksternal seperti perangkat penyimpanan, misalnya bus SATA, SCSI, perangkat input atau output, misalnya bus USB, Firewire, kartu ekspansi, misalnya bus PCIe. Address bus digunakan oleh CPU untuk mengidentifikasi lokasi memori atau perangkat input atau output yang akan diakses atau ditulis. Ukuran bus alamat menentukan jumlah lokasi yang dapat diakses oleh CPU. Yang keempat, data bus mengirimkan data antara
CPU, memori, dan perangkat input atau output. Lebar bus data menentukan jumlah byte data yang dapat ditransfer secara bersamaan. Dan yang kelima, kontrol bus mengirim sinyal kontrol dan status antara CPU, memori, dan perangkat input atau output. Ini mencakup sinyal-sinyal seperti read, write, interrupt, dan clock. Interkoneksi bus mengacu pada cara bus dalam sistem komputer terhubung satu sama lain dengan komponen-komponen lainnya. Ini melibatkan fisik dan logika jalur-jalur atau kabel-kabel yang membentuk jalur komunikasi antara CPU, memori, perangkat input-output, dan bus lainnya. Berikut adalah beberapa metode interkoneksi bus yang umum. 1. Point-to-point. Secara setiap komponen terhubung langsung satu sama lain melalui jalur-jalur khusus. Ini umumnya digunakan dalam bus eksternal seperti BCLI, di mana setiap perangkat terhubung langsung ke bus induk. Bus hierarki. Arsitektur bus diatur dalam hierarki di mana bus-bus tingkat rendah terhubung ke bus-bus tingkat lebih tinggi. Misalnya dalam sistem komputer, bus eksternal seperti BCLI dapat terhubung ke bus internal seperti FSB. Yang ketiga, bus topologi linier. Komponen-komponen terhubung dalam satu jalur linier. Ini adalah pendekatan sederhana tetapi mungkin memiliki keterbatasan dalam panjang jalur dan jumlah perangkat yang dapat dihubungkan. 4. Bus topologi. Jaringan komponen-komponen terhubung melalui titik-titik pusat atau jembatan. Membantu struktur jaringan ini memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dalam penambahan dan pengaturan perangkat. Dan yang kelima, bus mesh. Setiap komponen terhubung langsung ke beberapa komponen lainnya membentuk jaringan berpola mesh. Ini meningkatkan redundansi dan dapat meningkatkan throughput data, tetap memerlukan lebih banyak jalur fisik. Struktur interkoneksi bus. Dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Input atau output ke CPU. CPU membaca data dari peripheral melalui modul input atau output. CPU mengirimkan data perangkat peripheral melalui modul input atau output. Memori digunakan pada sistem DMA. Contoh gambar pola interkoneksi bus. Saluran data bus. Saluran data bus terdiri dari beberapa jalur paralel yang masing-masing dapat membawa 1 bit data. Misalnya dalam sebuah bus 32 bit, terdapat 32 jalur paralel yang dapat membawa data sebanyak 32 bit secara bersamaan. Saluran data bus berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi data antara komponen-komponen dalam sistem komputer dengan cepat dan efisien. Lebar saluran data bus yang ditentukan oleh jumlah jalur paralel mempengaruhi seberapa banyak data yang dapat ditransfer dalam satu waktu, sedangkan kecepatan saluran data bus menentukan seberapa cepat dan dapat dipindahkan antara komponen-komponen tersebut. Saluran alamat address digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus. Digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses CPU. Digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Contoh, mengakses port 1/0, maka port 1/0 harus memiliki alamat hardware. Saluran kontrol bus digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada
Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komputer, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol. Sinyal-sinyal kontrol terdiri atas sinyal perwaktuan, sinyal-sinyal perintah. Sinyal saluran kontrol. Sinyal pewaktuan menandakan validitas data dan alamat. Sinyal perintah berfungsi membentuk PS suatu operasi. Prinsip operasi bus. Operasi bus pengiriman data ke modul. 1. Meminta penggunaan bus. 2. Apabila telah disetujui, modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju. Prinsip operasi bus. Operasi bus memiliki data dari modul lainnya. 1. Meminta penggunaan bus. Yang kedua, mengirim request ke modul yang dituju. Atau saluran kontrol dan alamat yang sesuai. 3. Menunggu modul yang dituju mengirimkan data yang diinginkan. Contoh gambar arsitektur bus jamak tradisional. Arsitektur bus jamak, prosesor, cache, memori, dan memori utama terletak pada bus tersendiri pada level tertinggi karena modul-modul tersebut memiliki karakteristik pertukaran data yang tinggi. Pada arsitektur berkinerja tinggi, modul-modul 1 atau 0 diklasifikasikan menjadi berdua, memerlukan transfer berkecepatan tinggi, memerlukan transfer data berkecepatan rendah. Modul dengan transfer data berkecepatan tinggi disambung dengan bus berkecepatan tinggi. Pula modul yang tidak memerlukan transfer data cepat disambungkan pada bus ekspansi. Contoh arsitektur bus jamak kinerja tinggi. Arsitektur bus jamak kinerja tinggi, keuntungan hierarki bus jamak kinerja tinggi, bus berkecepatan tinggi, lebih terintegrasi dengan prosesor. Perubahan pada arsitektur prosesor tidak begitu mempengaruhi kinerja bus. Untuk kesimpulannya, komputer tersusun atas beberapa komponen penting seperti CPU, memori, perangkat. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen-komponen dan menjalankan tugasnya. 2. Kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul disebut struktur interkoneksi. Rancangan struktur interkoneksi sangat bergantung pada jenis dan karakteristik pertukaran datanya. Dan yang ketiga, secara umum fungsinya saluran bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Sekian dari saya. Jika banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.